Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai pigmentary glukoma. Jadi, pigmentary glukoma itu apa sih? Jadi, pigmentary glukoma merupakan salah satu jenis glukoma sekunder sudut terbuka yang disebabkan oleh terjadinya penumpukan pigmen pada trabecular meshwork yang menyebabkan peningkatan tekanan intraokular dan dapat menyebabkan kerusakan pada saraf optik. Pigmentary glukoma ini sering terjadi pada laki-laki dengan usia 20-50 tahun dan juga sering terjadi pada orang-orang yang memiliki gangguan rabun jauh atau miopia. Pigmentary glukoma ini juga lebih sering terjadi pada ras Kaukasia karena mereka memiliki anatomi yang khas, yaitu memiliki iris yang lebih tipis dan mudah mengalami transillumination defect serta konfigurasi iris yang cenderung konkave. Dan juga riwayat keluarga dapat berperan sebagai faktor risiko dari pigmentary glukoma ini. Bagaimana sih terjadinya pigmentary glukoma? Diawali dengan gesekan iris posterior dengan zenula lensa. Nah, gesekan ini menyebabkan pelepasan granul melanin dari epitel pigmen iris. Terjadinya deposisi pigmen di segmen anterior. Pigmen tersebar dalam aqueous humor. Nah, pigmen ini mengendap pada trabecular meshwork sehingga terjadinya hambatan pada aliran aqueous humor. Nah, hambatan ini menyebabkan tekanan intraokular meningkat dan dapat terjadinya kerusakan saraf optik dan defek lapangan pandang. Pada tahap awal biasanya gejala yang dialami pada pasien pigmentary glukoma itu tanpa gejala atau simptomatik. Kemudian pasien bisa mengeluh kehilangan penglihatan perifer, atau lebih parah lagi pasien bisa kehilangan penglihatan sentral. Nah, berikut ada gambaran manifestasi klinis dari pigmentary glukoma. Untuk gambar A itu ada Krukenberg spindle, jadi terjadinya deposisi pigmen vertikal yang berbentuk spindle pada endotel kornea sentral. Untuk gambar B itu defek transiluminasi iris mid-perifer, jadi terdapat pola radikal atau spoke-like akibat hilangnya pigmen. Untuk gambar C itu granula pigmen pada permukaan iris dan hilangnya pupillary rough inferior. Untuk gambar D terjadinya hiperpigmentasi pada trabecular meshwork. Nah, untuk pemeriksaan pigmentary glukoma yang pertama itu ada slit lamp untuk identifikasi trias klasik atau dari Krukenberg spindle dan defek iris. Yang kedua ada gonioskopi untuk menilai pigmentasi trabecular meshwork dan sudut bilik mata. Untuk yang ketiga ada tonometri, jadi untuk menilai tekanan intraokular yang meningkat. Yang keempat ada funduskopi untuk evaluasi papil saraf optik. Terus selanjutnya ada perimetri untuk deteksi defek lapangan pandang dan pemeriksaan OCT untuk evaluasi kerusakan saraf optik dan menilai Kaplan-Meier ratio-nya. Untuk diagnosis banding dari pigmentary glukoma, yang pertama ada pseudo exfoliation glukoma, primary open angle glukoma, juvenile open angle glukoma, yang keempat ada angle recession atau traumatic glukoma, yang kelima ada post-surgical changes. Untuk tata laksana dari pigmentary glukoma itu tujuannya itu untuk mencegah progresi kerusakan saraf optik melalui penurunan TiO. Yang pertama terapi medikamentosa, gunakan analog prostaglandin, contohnya latanoprost sebagai lini pertama efektif menurunkan TiO. Untuk beta blocker itu contohnya timolol sebagai alternatif atau kombinasi. Yang ketiga ada alpha 2 agonis, contohnya brimodin yang dapat dikombinasikan untuk menurunkan TiO. Selanjutnya bisa kita lakukan terapi laser atau terapi bedah. Terapi laser itu laser peripheral iridotomy atau selective laser trabeculoplasty. Untuk terapi bedah bisa trabeculoctomy atau glaucoma drainer device atau minimally invasive glaucoma surgery. Untuk SNPPDI sebagai dokter umum, untuk glaukoma akut itu 3B, untuk glaukoma lainnya itu 3A. Message-nya itu deteksi dini dan kontrol tekanan intraokular dapat mencegah kerusakan saraf optik dan kebutaan. Ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya.